Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual model 1.4.A.7 tentang praktik segitiga restitusi. Restitusi. Menurut Gelsen-Gosen, restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana ia harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Yaitu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini saya akan mengambil dua kasus, yang mana kasus pertama atas nama siswa Berlin, kelas 5. Permasalahan tidak dapat mengikuti upacara bendera setiap hari Senin karena sering hadir terlambat ke sekolah. Kasus kedua, nama siswa Safina, kelas 5. Permasalahannya, sering tidur-tiduran di kelas setiap pelajaran matematika karena merasa tidak senang dengan pelajaran matematika. Skenario segitiga restitusi. Kasus pertama, sering terlambat hadir dalam mengikuti upacara bendera hari Senin. Nama guru Harwati, siswa bermasalah Berlin, kelas 5. Kasus pertama, terlambat hadir dalam mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Langkah-langkah segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalimat yang digunakan, Berlin, dari laporan Ibu Tari, kamu tadi terlambat mengikuti upacara bendera. Mengapa? Semua orang tentunya pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat karena sesuatu hal. Yang penting, kita mencari tahu bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Kalimat yang digunakan, baiklah Berlin, Ibu memahami alasan kamu terlambat sekolah. Apa pentingnya upacara bendera menurut kamu? Marilah kita buat kesepakatan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa mengikuti upacara bendera setiap Senin? Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol, kita semua memiliki motivasi intrinsik. Kalimat yang digunakan, nah, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita yang sudah disepakati bersama? Baiklah Berlin,
Apakah kamu bersedia untuk datang tepat waktu agar kamu dapat mengikuti upacara bendera dengan baik? Kapan kamu mulai? Oke, saya tunggu prosesnya Berlin. Terima kasih. Di sini saya akan mendemonstrasikan skenario percakapan kasus 1. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk Berlin. Silakan duduk. Apa kabar kamu pagi ini Berlin? Baik, Bu. Berlin, dari laporan Butari, kamu tadi terlambat mengikuti upacara bendera. Mengapa? Saya terlambat mengikuti upacara bendera karena bangun kesiangan. Semua orang tentunya pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat karena ada sesuatu hal penting. Kita mencari tahu bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu pasti tahu mengapa kamu bisa datang terlambat. Apa sebabnya, Berlin? Saya datang terlambat, Bu, karena tadi saya kesiangan bangun. Dan saya kesiangan bangun karena tadi malam saya lihat TV larut malam. Baiklah, Berlin. Ibu memahami alasan kamu terlambat sekolah. Menurut kamu, apa pentingnya mengikuti upacara bendera itu? Sangat penting, Bu. Apa pentingnya upacara bendera itu buat kamu? Dengan mengikuti upacara bendera, saya akan merasakan disiplin pada diri saya, Bu. Baiklah Berlin, jika kamu memahami pentingnya mengikuti upacara bendera, marilah kita buat kesepakatan. Kira-kira apa ya bisa kamu lakukan agar kamu bisa mengikuti upacara bendera setiap hari Senin? Saya tidak akan melihat TV larut malam lagi, Bu. Baiklah, mudah-mudahan kamu tidak tidur larut malam lagi. Saya juga akan mempersiapkan segala keperluan sekolah untuk hari Senin. Bagus sekali Berlin, Ibu setuju. Nah, kamu masih ingat tentang keyakinan sekolah kita yang sudah disepakati bersama? Masih, Bu. Apa itu Berlin? Kami adalah siswa yang mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan tepat waktu. Baiklah Berlin, apakah kamu bersedia untuk datang tepat waktu agar kamu dapat mengikuti upacara bendera dengan baik? Siap, bersedia, Bu. Kapan akan kamu mulai? Mulai Senin depan dan selanjutnya, Bu, saya siap datang tepat waktu. Oke, saya tunggu prosesnya Berlin. Terima kasih. Saya senang mendengarnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan upacara bendera ini nantinya, kamu akan mendapatkan manfaatnya untuk melatih kedisiplinan dan jiwa patriot. Baik, Bu, terima kasih. Skenario segitiga restitusi, kasus 2. Tiduran di kelas setiap mengikuti pelajaran matematika. Nama guru Harwati, siswa bermasalah Safina, kelas 5. Langkah-langkah segitiga restitusi, kasus 2. Tiduran di kelas setiap mengikuti pelajaran matematika. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalimat yang digunakan, semua orang tentunya pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita mencari tahu bagaimana mencari solusi permasalahan itu. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Kalimat yang digunakan, mengapa kamu tidur-tiduran waktu pelajaran matematika? Ibu memahami alasan kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu alami. Mari kita buat kesepakatan. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol, kita semua memiliki motivasi intrinsik. Kalimat yang digunakan, nah, kamu masih ingat tentang keyakinan sekolah kita yang sudah disepakati bersama? Kapan akan kamu lakukan? Oke, saya tunggu prosesnya, Safin. Terima kasih, saya sangat senang mendengarnya.
Mudah-mudahan kamu mendapatkan manfaat dalam pembelajaran ini. Di sini saya akan mendemonstrasikan skenario percakapan kasus 2. Savin, tadi ibu melihat kamu tidur-tiduran di bangku saat pelajaran matematika. Ya Bu, karena saya merasa bosan. Baiklah Savin, ibu memahami alasan kamu tidur-tiduran waktu pelajaran matematika. Menurut pendapat kamu, bagaimana perbuatanmu itu? Merugikan orang lain tidak? Perbuatan saya salah Bu, maafkan saya Bu. Semua orang tentunya pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita mencari tahu bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu. Pasti kamu tahu mengapa kamu bisa tidur-tiduran waktu pelajaran matematika. Apa sebabnya? Saya tidur-tiduran waktu pelajaran matematika karena saya merasa bosan. Sebab saya tidak senang pelajaran matematika. Baiklah Savin, ibu memahami kesalahanmu. Marilah kita buat kesepakatan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik? Saya akan memperhatikan pelajaran matematika saat pembelajaran Bu. Baiklah, mudah-mudahan kamu tidak bosan dengan pelajaran matematika. Saya akan mempersiapkan diri dengan baik bila ada pelajaran matematika. Bagus sekali Savin, ibu setuju. Nah, kamu masih ingat tentang keyakinan sekolah kita yang telah disepakati bersama? Masih Bu, Apa itu Savin? semua siswa mengikuti dan memperhatikan pelajaran yang diajarkan guru. Baiklah Savin, apakah kamu bersedia mengikuti dan memperhatikan pelajaran matematika? Siap bersedia Bu. Kapan kamu mulai? Sejak mulai ada pelajaran matematika Bu. Oke, saya tunggu prosesnya Savin. Terima kasih, saya senang mendengarnya. Mudah-mudahan kamu mendapatkan manfaat dalam proses pembelajaran ini. Baik Bu, terima kasih. Demikian rekaman video praktik segitiga restitusi. Terima kasih.